Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amulia Wahida, NIM G2D1 20053, Program Studi Ilmu Manajemen. Selanjutnya saya akan mempresentasikan manajemen SDM dengan topik manajemen penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Manajemen kinerja atau performance management adalah proses mengkonsolidasi penetapan tujuan penilaian pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Manajemen kinerja menurut Destler adalah menetapkan sasaran strategis. Kemudian yang kedua, menetapkan sasaran departemen, tim atau individu. Ketiga, secara terus-menerus menilai pencapaian sasaran. Keempat, melaporkan sasaran kepada manajemen dan kepada tim atau individu. Kemudian yang kelima, mengambil tindakan korektif yang diperlukan secara real time. Alasan mengapa harus menilai kinerja. 1. Sebagian besar pemberi kerja berdasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahan mengembangkan rencana untuk koreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan bawahan. Kemudian yang keempat adalah penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan pertimbangan kekuatan dan kelemahan. Kelima, memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk perbaikan. Elemen dasar manajemen kinerja. 1. Pembagian arah. 2. Penyelarasan sasaran. 3. Pemantauan kinerja terus-menerus, umpan balik, dan yang kelima, pembinaan dan dukungan ke pengembangan. Kemudian yang keenam, pengakuan dan imbalan. Pedoman untuk menetapkan sasaran kinerja. 1. Menetapkan sasaran spesifik. 2. Menetapkan sasaran yang dapat diukur. Kemudian menetapkan sasaran yang menantang tetapi dapat dilakukan. Dan yang keempat, mendorong partisipasi. Sasaran penilaian kinerja yang efektif harus SMART. Artinya 1. Harus spesifik dan jelas. Kemudian yang kedua, harus dapat diukur. Ketiga, harus dapat dicapai. Dan yang keempat adalah harus relevan. Dan yang kelima, harus tepat waktu. Manajer dalam melakukan penilaian memiliki beberapa opsi. 1. Penilaian rekan sebaya. Kedua, komisi penilaian. Ketiga, penilaian diri, penilaian oleh bawahan. Dan yang kelima, umpan balik 360 derajat. Dan keenam, media sosial dan SDM. Teknik-teknik untuk menilai pekerjaan. 1. Metode skala penilaian grafis. Metode peringkat alternasi. Kemudian yang ketiga, metode perbandingan berbasangan. Metode distribusi paksa. Kelima, metode insiden kritis. Keenam, skala penilaian berdasarkan perilaku. 7. Skala standar campuran. Dan yang kedelapan adalah penilaian kinerja terkomputerisasi dan berbasis situs. Dimensi kinerja yaitu 1. Pengetahuan dan penilaian. Kemudian yang kedua, kehati-hatian. Ketiga, keterampilan dan relasi manusia. Keterampilan dan operasi kasir. Kemudian keterampilan dalam memasukkan barang dalam kantong. Kemudian kemampuan organisasi kerja kasir, keterampilan dalam transaksi moneter, dan yang terakhir kemampuan observasi. Pedoman untuk menilai penilaian yang efektif. 1. Selalu ingat permasalahan penilaian grafis. Kedua, gunakan alat penilaian yang tepat. Ketiga, buatlah catatan harian. 4. Buatlah kesepakatan pada sebuah rencana. Dan yang kelima, jadilah penyelia yang aktif dan efektif. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.